Nah, yang sekarang kita baru akan memasuki dimensi yang lebih lagi, ya, setelah kerajaan 1000 tahun kemarin, kita memasuki satu wilayah yang disebut langit baru dan bumi baru. Nah, karena itu ini sebuah hal yang sangat sulit dimengerti. Kenapa begitu? Karena jujur, tidak ada orang yang pernah melihat langit baru, bumi baru, kecuali Yohanes. Mungkin Paulus pernah, mungkin, saya kurang yakin juga. Jadi ketika menceritakan hal ini saudara, saudara pasti akan banyak hal yang kurang paham. Ya, kenapa? Karena ini wilayah yang belum pernah dilihat manusia. Saya tadi juga diskusi, ya, pagi sampai siang tadi mencari kalau diskusi itu bisa membuka pikiran sambil mencari ayat-ayat. Saya ngomong begini, seandainya si Budi diculik sama alien, seandainya ada alien, dibawa ke planet alien bro. Di sana ternyata teknologinya 5000 tahun lebih maju dari Indonesia, dari dunia. Terus si Budi setelah sekian lama dikembalikan ke dunia. Nah, kan pasti ditanya sama, ya kan, sama seluruh manusia. Saya yakin dia jelasin apa aja nggak ada yang ngerti. Iya dong, 5000 tahun ke depan dia mau ngomong apa, saudara? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Nah, inilah yang dipusingkan oleh Yohanes ketika dia membahas akhir zaman, istimewanya wilayah langit baru, bumi baru. Semua orang pasti bingung, termasuk saya. Jadi saya capek banget loh belajar selama beberapa bulan ini. Karena wilayahnya banyak yang belum kita tahu. Ya, nanti istirahat dulu, izinkan otak saya cooling down, takutnya nanti keluar asap ya. Oke, ya, jadi kita akan mulai. Langit baru, bumi baru. Boleh ditampilkan? Ya, semua gambaran yang ada di sini itu tidak real, karena belum pernah ada yang motret. Ya, ini hanya sebuah imajinasi. Jadi jangan nanya saya nanti, kok Pak gambarnya begitu, pintunya tinggi amat. Ya, itu kan imajinasi ya. Jadi jangan nanya hal-hal seperti itu. Ya, oh belum. Saya coba masukin dulu ya. Jadi ini masih berupa apa, saudaraku? Imajinasi. Jadi jangan saudara pusing, terlalu bingung ya. Nah, saya akan masukkan di kelas pengajaran. Oke. Baik, kita akan mulai. Nanti istri saya akan bantu membaca. Ya. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, oke. Pertama harus ditangkap dulu bahwa bumi dan langit yang saudara kenal sudah tidak ada. Tangkap dulu itu ya. Jadi kita sepakat ya. Kemana? Ada di kitab Petrus, saya nggak masukin ayatnya, nanti kita cari. Dikatakan oleh api semua unsur bumi akan dimusnahkan. Jadi itulah kiamat. Kiamat versi Alkitab adalah setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi orang mau ngomong apa, kiamat sudah dekat. Enggak, 1000 tahun dulu baru kiamat. Nah, setelah bumi dan langit tiada, barulah diciptakan langit dan bumi yang baru. Semua orang yang ada di bumi itu, yang habis kerajaan 1000 tahun, yang bisa memerintah dan diperintah, dievakuasi, ditransfer ke langit baru, bumi baru. Jangan nanya saya pakai apa. Ya, saya nggak bisa jawab itu.
Ya entah pesawat, entah ditransfer secara mujizat, saya nggak tahu. Yang jelas pindah, oke? Kalau pengen tahu nanti di sana. Oke, lanjut ya. Ya, Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk yes. suami. Haleluya, amin. Nah, perhatikan di sini ada 3 bagian. Jadi saudara jangan dikacaukan. Waktu kita khotbah orang meninggal, selalu dibilangnya sorga, 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 sorga. Padahal di dalam kitab Wahyu ada 3 dimensi atau tempat yang berbeda. Yang pertama jelas, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru. Turun dari sorga. Jadi di sini sorganya, anggaplah, jangan nanya saya lagi kenapa bangunannya kayak begitu. Saya juga nggak tahu. Ya, oke. Jadi kira-kira saja, ya mungkin begini kata penggambarnya. Dari sorga turun, belum, di bawahnya ada apa? Langit baru, bumi baru, tuh di bawah yang biru. Anggap itu apa? Baru ya, langit baru, bumi yang baru, itu sorga. Tapi langit baru, bumi baru tidak seperti langit lama, bumi lama, beda. Dimensinya berbeda. Bahkan kemungkinan besar lebih indah dari Taman Eden. Karena Taman Eden di bumi yang lama. Ya kan? Pindah planet itu kata yang tepat. Ya. Nah, dari situlah turun apa? Kota Yerusalem baru. Jadi 3 tempat, mana itu? Sorga, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Saudara bisa ngerti ini? Bisa nangkep ya? Coba pandang dulu biar paham. Turun kemana Pak? Ke bumi yang baru. Nah nanti dijelasin kenapa turun. Oke, siap ya? Ini udah dipahami ya? Kita masuk, silakan Bu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Haleluya. Jadi jelas di sini bahwa Yerusalem baru disebut kemah Allah. Kalau sekarang rumah Allah. Dulu kan orang masih pakai tenda ya, masih pakai kemah sistemnya. Tapi sekarang permanen rumah. Jadi yang turun tadi Yerusalem baru adalah rumah siapa? Rumah Allah. Supaya dia tinggal di tengah-tengah manusia. Dulu sebelumnya Tuhan tinggal di mana? Di sorga. Manusia tinggal di terpisah enggak? Terpisah. Tetapi nanti setelah terjadi semua peristiwa yang kita bahas di dalam kitab-kitab yang kemarin kita bahas tentang akhir zaman, setelah semua selesai, Allah memutuskan, aku pindah ke bumi. Ke perumahan apa? Saya juga belum tahu. Ya dia yang jelas dia turun. Dia pengen tinggal, kenapa? Karena yang dicintai adalah saudara. Bukan sorga. Sorga ditinggal. Sorga siapa yang mau masuk sorga? Tapi ditinggal sama Tuhan loh. Sekarang konsepnya jadi lain ya. Jadi lain ya. Siapa yang mau ke sorga? Ntar dulu. Di sorga ada siapa Pak? Nah mungkin kosong. Mungkin malaikat. Ini dipindahin ke bumi. Bumi baru, langit baru. Permanen. Jadi pengertian di bahasa Indonesia keliru. Kenapa semua dibilang sorga? Padahal sorga itu ada berapa macam tadi. Ya, saya terpaksa di dalam khotbah orang meninggal terpaksa ngomongnya sorga aja. Kalau saya sebut yang beda-beda bingung. Apalagi Pak ini maksudnya apa nih? Ya, tapi supaya ya udahlah gampang dimengerti. Sorga disediakan tempat di sorga. Padahal disediakan tempat di langit baru, bumi baru. Itu cita-cita Tuhan.
Setelah semua orang sudah diproses, dibentuk, diuji, manusia-manusia sudah qualified, Allah ingin tinggal bareng kita. Lanjut. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Nah ini yang sering kita bahas di orang meninggal. Tidak ada lagi air mata. Kenapa? Semua sudah baik, sangat amat baik. Nggak ada yang miskin, nggak ada yang sakit, nggak ada yang susah, nggak ada yang mati. Maut sudah tidak ada. Artinya apapun yang ada di bumi yang lama, yang buruk itu semuanya, yang buruk-buruknya sudah tidak ada. Jadi orang hidup dalam kondisi yang terbaik. Jadi 7 tahun penderitaan dibanding ini yang selama-lamanya, ya sangat cengli gitulah, seandainya. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi ini adalah kondisi yang permanen, bahagia permanen, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, lanjut. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Perhatikan di sini ada statement bahwa lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, yang lama telah berlalu. Amin. Artinya kalau baru beda sama yang lama. Kita yang tinggal di bumi yang lama pasti tidak ngerti yang baru ini karena belum lihat. Betul nggak? Belum lihat. Semuanya sudah terjadi. Ini sebenarnya pembahasannya akan luar biasa nih kalimat ini. Cuma saya skip aja karena waktu. Dan dia berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, kondisi haus itulah yang Tuhan rindukan kepada kita, supaya kita terus rindu akan Tuhan. Selain itu kita harus pahami bahwa dunia ini berusaha memuaskan kita dengan mata air palsu. Apa? Mungkin karir, mungkin uang, mungkin hobi, mungkin kesenangan, mungkin dosa. Tetapi kehausan kita haruslah kehausan akan air kehidupan, yaitu roh. Amin. Jangan tukar dengan yang lain. Nah, perhatikan ayat 7 statement ini penting. Barang siapa menang. Saya tekankan berapa minggu ini selalu bicara menang. Jangan kalah, ayo menang. Kemenangan saudara memiliki akibat, dampak, dan upah. Jangan terus kalah dalam kehidupan. Jatuh lagi di situ. Ya, nggak ngampuni terus, marah, yang pemarah terus. Yang dengki terus, ayo dong menang. Karena dampaknya adalah di kekekalan. Amin. Di kekekalan, bukan di soal, wah kalau saya ngalah dia yang menang, saya diinjak-injak. Bukan itu. Di kekekalan nanti itu berpengaruh saudara. Menanglah. Amin. Udah bahas banyak kemarin, pakaian putih menanti-nantikan Tuhan dan sebagainya. Dia ingin menjadi Allah kita dan kita jadi anaknya. Dia ingin bareng dengan kita. Lanjut. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya. Saya amati di sini
Tentu saja ini semua adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul nggak? Ya, tapi disebutin dosanya orang keji, pembunuh, orang sundal, penyembah berhala, tukang sihir, pendusta. Cuman menurut saya kalau mereka bertobat, mereka diterima, betul nggak? Setuju ya? Jadi ini orang yang belum kenal Yesus. Nah, di antara mereka pasti ada keluarga kita, teman kita yang belum kenal Yesus. Itu tugas kita. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah bagian pertama dari kata ini. Tetapi orang-orang apa? Penakut. Kok bisa ya? Yang penakut bisa mendapat bagian di lautan api gitu. Berbahaya juga yang habis nonton horor kalau nggak berani ke WC sendiri karena ketakutan. Apa jenis ketakutan ini? Coba ini perlu direnungkan. Kenapa kata penakut dimasukkan? Nomor satu lagi. Ya ini harus menjadi pemahaman kita. Jadi begini, kita tarik sedikit ke belakang. Kemenangan anak-anak Tuhan pertama adalah kuasa darah Yesus. Amin. Yang kedua, kesaksian tentang Yesus. Pernah dengar itu kan? Yang ketiga, mereka tidak menyayangkan nyawanya. Artinya enggak takut mati. Nangkap saudara? Enggak takut mati. Enggak takut nginjil. Enggak takut bersaksi. Ayo sih ya, ini kena nih kita nih. Kenapa belum nginjil saudara? Takut Pak. Takut kesinggung. Mending dia kesinggung tapi masuk surga. Daripada kita biarkan binasa. Jadi takut ini, terutama takut ini masalahnya anak Tuhan, bukannya orang yang di luar situ. Orang Kristen juga takut ditinggal kalau ada pengangkatan. Ya, takut. Hati-hati, jangan sampai takut menyebabkan saudara binasa. Andai satu kali Ciluni ditangkap, karena tertinggal ditangkap, ketakutan, diancam, mau dibunuh, mau dikuliti, badan kulitnya mau dibikin tas. Wah, jangan Pak, jangan, ini udah pisau, aduh jangan Pak, takut. Nah, takut ini bisa binasa, karena dia bisa menyangkal Yesus di situ, betul ya? Karena itu penakut ini punya arti yang luas. Nangkap ya saudara ya? Hati-hati dengan rasa takut kita. Ya, terus. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Di sini dia memperlihatkan kota Yerusalem dan juga memperlihatkan mempelai anak domba. Ya, semua kecapean kita, keletihan kita hidup, penderitaan kita di dunia akan terbayar di sini. Haleluya, amin. Ini sebuah pengharapan yang luar biasa. Kota yang kudus, Yerusalem baru. Nah, kita akan melihat sekarang bentuk dan struktur bangunan atau materi dan bahan. Supaya kita tahu seperti apakah kota di mana nanti akan ada Tuhan di sana. Ya, silakan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Yes, kota ini yang turun dari surga itu penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena ada Allah di dalam. Cahayanya seperti permata. Ya, berkilau-kilau, dahsyat. Bagaikan permata paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, ini penggambarannya ya segitulah kemampuan orang ya menggambarkan. Lanjut.
Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Oke. Israel. Perhatikan di situ, jadi karena dia segi 4 bentuknya, aduh saya lupa tadi mau bawa kotak ya. Nggak ada kotak persegi 4 ya di sini. Kalau ini yang kubus nggak ada ya. Itu bukan kubus. Ya jadi masing-masing ada 3 pintu gerbang 3, jadi 12. Tertulis nama apa saudara? 12 suku Israel. Seburuk apapun Israel hari ini, saya sampai kadang muak juga dengar berita-berita. Ya, rasanya kejam amat sih. Tapi tetap ada di hati Tuhan. 12 suku itu ada ditulis dan setiap gerbangnya dijaga oleh malaikat. Ya, lihat itu saudara. Jadi ada 12 gerbang dan di gerbang itu ada namanya dan di situ dijaga oleh malaikat. Lanjut. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu semua gerbang. Setiap penjuru angin ada 3 supaya genap 12 pintu. Ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Oke. Jadi 12 pintu gerbang, tetapi juga fondasinya 12 batu dasar. Dan setiap lapis batu itu ditulis nama seorang rasul. Keren ya. Kalau saudara bangun rumah, fondasinya pakai apa? Batu apa? Batu kali. Kalau ini batu apa? Beda. Ini 12 rasul dikasih nama di situ. Oke, silakan. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Oh, fondasi rumah saudara batu kali. Fondasi Yerusalem baru, batu permata, 12 macam. Sekarang saudara pakai cincin segini aja kita bangga ya, padahal segini ya berliannya kecil atau apa ya, pakai apa sih Mi biasa ruby ya, apalagi delima ya kecil-kecil. Nanti buat dasar. Kalau saudara pakai cincin di sana malu, pakai batu fondasi. Sekarang bangga, nanti dianggap batu fondasi. Itu sebutin. Saya nggak bisa hafalin ya, karena bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani beda semua sebutannya, karena tiap-tiap daerah beda kan, nyebut batu ini, batu itu, batu ini. Oke, cuma ada pengertian baik nanti kita lihat terus. Nah, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisoperas, dan ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Keren. Ya, Kaleb nanti rumah saya bikin pakai gini ya. Ya Lep. Keren. 12 batu. "12 nama rasul. Dan saya teringat di perjanjian lama ternyata ada ini. Haruslah kutatah itu. Nggak usah baca panjang. Cuma saya mau kasih lihat. Ternyata di zaman dulu itu dipakai di tutup dada imam. Untuk melambangkan nama para anak Israel. Jadi permata-permata itu mewakili satu suku. Harus 12 banyak. Pada tiap-tiap permata ditulis
Nama anak Israel diukir seperti materai. Tapi kalau di Yerusalem baru ditulis nama siapa? Rasul, itu bedanya. Cuma jenis batunya 8 nama persis sama. Cuma yang 4 agak beda. Mungkin karena yang ini kan pakai bahasa Ibrani. Yang ini nih, Keluaran, kitab Keluaran itu tulisan Musa. Itu kitab Ibrani. Yohanes pakai bahasa Yunani. Setiap batu kita punya disebut misalnya batu akik, batu kalimaya. Orang barat pasti nyebutnya beda. Betul nggak? Karena beda bahasa. Jadi sebenarnya 12 batu ini sama, cuma beberapa beda sebutan saja. Jadi ditaruh di dada. Apa artinya? Artinya Tuhan mau taruh umatnya di dada, di hati. Amin. Catat namanya satu-satu, diingat, dikenang, disayang. Luar biasa. Saudara dan saya ada di hati Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Jadi batu-batu ini bukan tidak punya maksud. Ini punya arti. Oke? Nah, sekarang terus. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Wow. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Pintu gerbangnya dari mutiara. Pertanyaan, kenapa mutiara? Kenapa enggak permata? Kenapa enggak emas? Karena proses pembuatan mutiara, ya, satu-satunya perhiasan yang berharga yang dibuat oleh makhluk hidup hanyalah mutiara. Yang lain dihasil dari penggalian. Emas dari mana? Bawah tanah, di pasir ada, di gunung ada, betul? Betul? Di kali ada, di beberapa tempat katanya air kalinya kalau disaring bisa dapat emas. Tapi kalau ini apa namanya tadi? Mutiara didapat dari kerang. Bagaimana cara kerang membuat mutiara? Nah, benar. Ada kotoran masuk, sakit, melukai tubuh di dalam tubuh kerang. Kerangnya sakit, dia mengeluarkan air mata katanya, versi manusia bilang air mata. Itu membungkus sampai jadi bulat. Jadi prosesnya sangat menyakitkan. Untuk masuk kerajaan Allah, ke pintu gerbang Tuhan, ada banyak rasa sakit yang mau gak mau kita harus lewatin. Amin. Jadi punya makna gak? Punya makna. Pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Itu. Tidak ada perhiasan yang berharga selain mutiara yang dihasilkan oleh makhluk biologi. Yang lain didapat dari mineral atau batu-batuan alam. Ya, jadi di situ pengertiannya. Lanjut. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Puji Tuhan. Tidak ada bait suci, apa itu artinya? Bahwa Tuhan tidak mau lagi ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi hukum, tidak ada sistem agama, tidak ada lagi ini itu tetek bengek yang membuat manusia susah untuk bisa dekat dengan Tuhan karena aturan agama. Makanya dia hilangkan sistem ini. Akulah baitmu. Akulah tempatmu tinggal. Aku dan engkau satu adanya. Amin. Keren kan? Ngapain ada agama lagi udah di sana? Semua baik. Tidak ada yang jahat, tidak ada dosa. Amin. Nangkep ya? Itulah keindahan tempat kita nanti. Tempat kita nanti.
Yang nggak mau, ada yang nggak mau. Oke, sekarang kita lihat ukuran. Kalau tadi struktur bangunan, sekarang ukuran. Kita lihat ukurannya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ya, jadi Yohanes disuruh mengukur supaya jelas bahwa bangunan itu nyata. Bangunan itu ada bentuk, ada struktur bangunan, ada ukuran supaya tidak disebut sebagai hayalan. Karena banyak orang selalu menafsir hal-hal yang membingungkan dalam Alkitab dianggap hanya sekedar simbol, sekedar istilah, tidak diakui kenyataannya. Banyak. Sampai tadi pagi saya dengerin khotbah tentang kerajaan 1000 tahun. Masih ada yang ngomong itu bukan kerajaan 1000 tahun, itu sekedar istilah saja. Nggak mungkin katanya kerajaan ada 1000 tahun. Aduh, itulah bahayanya saudara. Makanya ini harus diukur supaya nyata bahwa ini bangunan beneran. Ya, silakan. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Oke, karena dia kubus bentuknya, maka panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, ya. Panjang, lebar, tinggi. Sama. Itu kubus kan? Panjang 12.000 stadia. Lebar 12.000 stadia. Tinggi berapa? Jadi sama kan? Pertanyaannya, satu stadia berapa meter? Satu stadia 200 meter. Dikali 12.000. Berapa? 2.400.000 meter. Sama dengan 2.400 kilometer. Satu stadia 200 meter. Dari mana Pak? Dari Google. Udah enak sekarang, nggak kayak dulu susah nyari. 2.400 kilometer itu berapa ya Pak? Gampang. Nah, ujung Jawa, Merak sampai kepada ujung Jawa Timur, itu 1.000 kilo kurang lebih. Jadi 2,5 kali lah nyaris ya. Bayangin 2,5 kali kurang lebih ya, pulau dari ujung Merak ke ujung Jawa Timur berapa jam naik mobil? 12 jam ya kalau nggak berhenti lama ya. Dur terus, betul? 17. Bapak pernah ya? Oh, 15 sampai 15 lah ya. 15 kita tawar. Deal ya Pak? Bungkus. 15 jam perjalanan. Panjang. 15 jam lebar. Ke atas juga. 15 jam. Ujungnya mana nih? Iya. Iya, oke. Jadi 2 kali ya, benar. Oh ya. Jadi 30 jam lebih. Betul, thank you. 37. 35 lah udah di korting. 35. Jadi kurang jauh saya jalan tadi loh. 15 jam masih diprotes. 30 tuh berapa tadi? 5 jam. 35 jam, 2,5 kali Pulau Jawa. 35 jam. Ke atas, betapa gedenya Yerusalem baru. Nggak ada pesawat lagi. Tapi saya nggak tahu juga. Jakarta segede gitu yang katanya gede ya. Ini satu kota ini 2 kali Jawa setengah gitu, jauhnya. Panjangnya, lebarnya, tingginya juga. Gila. Nggak kebayang ya. Tapi inilah diukur. Ngukurnya gimana kok?
Ini ukurnya gimana? Ya, tapi kita udahlah, kita terima saja dengan cara apapun dia bisa ukur. Jadi 2.400 kilometer besarnya. Itulah kota Yerusalem baru, tempat tinggal Allah. Bersama siapa? Itu tidak ditulis, tapi kemungkinan orang-orang yang jelas 24 tua-tua. 24 tua-tua siapa saja? Kemungkinan 12 rasul ada di situ dengan 12 tokoh-tokoh Alkitab, entah dia 12 kepala suku Israel atau orang-orang penting di Alkitab. Ya, saya nggak tahu itu karena tidak tertulis. Oke? Nah, siapa lagi? Kemungkinan orang-orang yang memerintah di langit baru, bumi baru itu. Mungkin tinggal di situ sebagai base camp-nya. Bisa saja, ya kan? Keren ya? Nah, sayangnya semua yang kita punya di bumi sudah nggak ada, nggak dipakai lagi di sini. Oke, sampai sini nangkep ya? Oke, lanjut. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Nah, ini saya agak bingung apakah tembok ini tembok pagar atau tembok apa, karena nggak dijelaskan. Soalnya tadi kan panjang, tinggi, lebar itu udah tembok semua kan. Jadi yang ini saya pikir mungkin ini adalah tembok pagar atau pembatas kayak benteng begitu, mungkin. Ya, 144 hasta. Berapa? 72 meter ya. Tapi ini terbuat dari apa? Nah ini coba. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, Iya. bagaikan kaca. Oh dahsyat mah. Keren ya. Jadi secara struktur sudah, secara bentuk sudah, secara ukuran sudah. Inilah tempat tinggal Allah. Tapi ini kotanya doang. Buminya beda. Jadi enggak semua orang percaya masuk situ, enggak. Orang percaya yang lain yang masuk ke dalam kerajaan sorga, yang sudah tercatat namanya itu tidak masuk semua. Tapi di bumi yang baru. Keren. Tapi di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 3 tentang surat-surat kepada 7 jemaat ada disebut orang-orang yang bisa tinggal di situ. Yang apa? Ada. Kamu yang begini akan kutaruh menjadi tiang di sana. Soko guru tidak akan pindah, mungkin di situ. Nangkap ya? Oke. Lanjut. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Saking mulianya Tuhan tidak perlu ada matahari. Karena apalah artinya matahari dibanding kemuliaan Allah. Terlalu ajaib, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Lanjut. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini nanti kita bahas sedikit. Ya, terus. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi. Ya, tidak ada malam lagi. Yang tidak ada tuh laut juga tidak ada. Malam juga tidak ada. Kenapa? Karena terang matahari sudah nggak ada. Diganti terang Allah. Allah tidak pernah berhenti bersinar. Nah, yang menjadi pertanyaan ayat 24, tapi ada juga di ayat 26. Nanti kita akan coba bahas sedikit. Nangkap di sini ya. Luar biasa. Ya, 26. Dan kekayaan, kemuliaan, kemegahan, keagungan, dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Nah, di dalam ayat 26 sama dengan ayat 24. Kata kekayaan di sini punya banyak arti. Dalam bahasa aslinya disebut kemuliaan. Makanya saya cantumkan di situ. Nah, ternyata glory ini banyak arti juga. Ada juga kemegahan, keagungan, dan lain sebagainya. Kalau saudara tanyakan, Pak, bentuknya apa kekayaan? Sekali lagi saya tidak bisa jawab.
Kenapa nggak bisa jawab, Pak? Lah di sana apalagi yang bisa disebut kekayaan? Fondasi aja dari permata. Jalan dari emas, kamu mau bawa apa kepada Tuhan? Gitu ya. Bingung nggak saya? Bingung, kenapa? Karena udah, semuanya udah jadi nggak berarti, nggak ada harga di sana. Jalanan, saudara bawa emas, kata Tuhan kamu ngapain bawa aspal? Mau buat Tuhan memuliakan Tuhan, di sini banyak. Kau bawa cincin bertonton, ngapain bawa batu fondasi? Kan jadi bingung mau ngasih apa. Karena itu tidak ada kata yang tepat untuk kekayaan ini. Sehingga disebut kemuliaan, kemegahan, keagungan. Entah saya nggak tahu bentuknya apa. I don't know, benar-benar saya tidak tahu. Ya, hormat bangsa-bangsa. Mungkin pemujaan, pengagungan. Ya, tapi disebutnya dalam bahasa Indonesia kekayaan. Makanya kita agak sedikit sulit kalau hanya menafsirkan dari satu bahasa Indonesia saja, agak sulit. Kita harus kembali ke bahasa yang lebih dalam, bahasa aslinya. Oke, sampai sini. Kalau ditanya apa bentuknya, saya juga tidak mengerti ya. Lanjut. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Puji Tuhan. Pastikan nama saudara ada di buku kehidupan. Nggak apa-apa dihapus dari kakak keluarga, nggak apa-apa. Asal jangan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau kamu sampai jadi jadi orang Kristen, saya hapus dari kakak. Bilang aja nggak apa-apa. Daripada dihapus dari kitab kehidupan. Karena hanya yang tertulis namanya. Oke? Tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor. Nah ini luar biasa penggambarannya. Saya juga kagum sama orang-orang desain grafis ya. Oke? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Iya, kurang lebih begitu. Ada sungai air kehidupan bagaikan kristal keluar dari tahta Allah, tahta anak domba. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke, nah di sini ada sesuatu yang mengganjal. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang, artinya di sisi sini ada, sisi sana ada. Di sisi sungai sini sama sisi sungai sana. Ada pohon kehidupan. Kalau dulu di Taman Eden hanya satu pohon kehidupan. Kalau ini sepanjang sungai. Yang berbuah 12 kali. Jadi tiap bulan berbuah sekali. Kalau duren setahun sekali. Ini tiap bulan. Nah, yang mengganjal adalah bahasa Indonesia yang menyebut daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak masuk kepada bagian yang tadi kita baca bahwa tidak ada lagi tangisan, air mata, ratap. Betul nggak? Penderitaan, maut. Kenapa disebut menyembuhkan? Nah, ini perlu sebuah penelitian, analisa, penggalian oleh orang-orang yang mengerti bahasa asli. Kalau saya selidiki bahasa Inggrisnya, dari bahasa asli yang di kitab Sabda ditulis care, ya, untuk memberikan perhatian, ya, memberikan kalau care itu apa ya? Kayak orang merawat ya gitu ya mungkin. Cuma saya belum ketemu arti kata menyembuhkan ini. Kenapa? Karena asumsi kita di sana sudah tidak ada lagi penyakit, mana ada. Virus masuk dari mana? Saudara udah tubuhnya beda. Udah gak ada demam-demaman. Tidak ada makanan yang tidak organik di sana. Semua sehat. Jadi untuk yang menyembuhkan bangsa-bangsa, ini kita skip dulu.
Mungkin nanti kita akan temukan jawabannya. Setuju ya? Kalau saudara ngotot, saya himbau, ya udah, saudara saya suruh survei ke sana. Cari, tapi belum ada katanya. Belum dibangun ini, masih nanti kan. Oke, lanjut. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan Tidak ada beribadah laknat, kepadanya. tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor, semua indah. Ya, semua orang langsung bisa menyembah Tuhan tanpa batasan, tanpa hambatan, tanpa jarak. Dahsyat, dan kita bisa memandang Dia. Ya, lihat ayat berikutnya silakan. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini penting saudara, kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada orang bisa melihat Tuhan yang disebut Allah. Kalau Yesus bisa dilihat karena dia sebagai natur ketika menjadi manusia bisa dilihat wajahnya. Tetapi tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa, terlalu mulia. Pernahkah saudara baca waktu Musa ingin melihat mukanya Tuhan? Pernah lihat sampai Tuhan bilang, kamu gak akan bisa, kamu mati. Tapi saya pengen lihat Tuhan. Ya udah lihat belakangku saja coba. Tapi kamu sembunyi dulu di belakang gunung. Aku lewat baru lihat. Kalau lihat mukaku, kamu mati. Kenapa? Karena kita masih pakai tubuh daging. Gak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Ada yang mau coba lihat kemuliaan? Jangan lihat kemuliaan Tuhan. Keluar dari sini besok jam 12 siang. Lihat matahari. Coba hitung. Berapa menit saudara kuat? Meleleh matamu. Baru lihat ciptaannya aja udah gak sanggup. Apalagi lihat wajah Tuhan, gak mungkin. Tapi di sana kita bisa lihat. Karena dimensi tubuh kita, dimensi diri kita sudah bukan manusia dunia. Bukan lagi daging. Kita mungkin di sana ya, roh yang dominan. Mungkin, saya juga belum tahu. Tapi kita bisa melihat. Dan kita bisa melihat nama yang tertulis di dahi Tuhan. Ya. Dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari, karena Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Pertanyaan kembali timbul. Di kerajaan 1000 tahun kemarin kita bingung siapa yang diperintah, tapi saya pelajari selama seminggu. Puji Tuhan saya ketemu yang diperintah di kerajaan 1000 tahun masih berbentuk manusia daging. Ya kan? Betul ya? Saya setuju, saya sudah dapat. Tapi kalau di sini di langit baru bumi baru kan nggak ada manusia daging. Siapa yang diperintah? Ini perlu pemikiran saudara dan saya. Makanya kebanyakan hamba Tuhan yang menjelaskan tentang akhir zaman sering kali menghindari ayat-ayat yang sulit, cari yang gampang, yang aman bisa diterjemahkan. Kalau kita bentur selalu menghindar, kita nggak dapat tambah pengertian, pemahaman. Kalau saya kebentur, saya akan cari jalan. Ada kita mau ke sana, ada batu di tengah. Kita harus hadapi, betul nggak? Saya mau ke sana. Caranya gimana? Ya banyak. Batunya dihancurkan, atau kita naikin batu itu, atau kita puterin. Betul nggak? Yang penting lewat. Jangan tiap ketemu batu kita belok, ketemu kapan nyampenya. Nah saya yakin di sinilah ada perbedaan antara, perhatikan nih, lihat sini dengan jelas. Ada perbedaan antara orang-orang Kristen yang menang, yang sungguh-sungguh, bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya buat Tuhan, dengan Kristen yang biasa-biasa saja, yang cuma percaya Yesus saja. Yang penting selamat. Disuruh nginjil, enggak mau. Suruh melayani, ogah. Disuruh korban buat Tuhan, oh nanti dulu Pak. Apalagi disuruh mati buat Tuhan, oh jangan saya Pak. Leher orang lain masih banyak. Maka disinilah perbedaannya saudara. Karena enggak mungkin Paulus ditaruh satu level dengan saya. Dia yang marah bukan saya, dia yang marah. Kok gue disejajarkan sama si Filipus? Hah? Pak Filip coba sini, ngobrol kita hati ke hati. Oke Pak Paulus ada.
tolong buka bajunya Pak. Mulus amat kata Paulus. Nih Pak, saya pas dibuka, ini gergaji nih Pak. Ini pisau, ini tombak nih. Ini semua tubuhnya pasti penuh dengan bilur-bilur aniaya, tanda cintanya kepada Yesus. Saudara dan saya, tanda cintanya sama Tuhan ada nggak? Kalau nggak bentuk luka, ada nggak yang lain yang bisa saudara saksikan? Rasanya nyaris tidak ada. Disinilah pentingnya saudara. Nangkap ya maksud saya? Disinilah pentingnya bahwa saudara harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang serius, yang rela melakukan perintah Tuhan apa saja itu, sesakit apapun, bahkan sampai menderita, bahkan sampai mati. Itu kata Paulus, itu kata Petrus. Supaya ada kebangkitan yang lebih baik. Karena itu mereka semua menolak untuk dilepaskan dari aniaya. Kenapa? Karena mereka tahu ini masalahnya, saya mau memerintah. Pak, berapa lama Bapak memerintah? Selama, Kristen biasa yang cuma sekedar selamat, berapa lama diperintah? Mau diperintah terus? Nggak capek? Pilihan sekarang waktunya. Makanya kemarin itu saya ngomong, ketika ada pengangkatan dan saudara ditinggal, itu kasih karunia supaya kita bisa dapetin. Ngerti ya maksud saya? 7 tahun itu 3,5 damai. Berarti masa siksaan cuman 3,5 tahun. Tapi lewatin 3,5 tahun itu, saudara bisa melebihi siapapun yang hidup di dunia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Karena aniaya begitu dahsyat. Tapi upahnya juga sangat dahsyat. Barang siapa yang dipenggal katanya, langsung memerintah, nggak pakai screening lagi. Nggak pakai diuji, apa bahasa itunya, uji track record lagi, nggak perlu. Kenapa? Udah ada ayatnya kemarin kita bahas. Mereka yang dipenggal, mereka yang memerintah. Mereka yang mempertahankan nyawanya, tidak mau menyembah dan tidak memakai tanda antikris. 3,5 tahun itu loh, kuncinya di situ. Jadi kalau saudara tertinggal jangan sedih, berarti Tuhan kasih kesempatan untuk bisa. Oh saya nggak mau Pak, saya lebih baik diangkat. Ya nggak apa-apa, tapi diperintah. Tidak ada urusan dengan jabatan pendeta. Oh kalau pendeta pasti diperintah. Enggak. Siapa tahu saya diperintah sama Sepdi. Siapa tahu. Karena dia dipenggal waktu ada antikris. Pak Philip sini. Dulu lu marahin gua, sekarang. Oh iya, saya nggak bisa apa-apa. Ngerti ya maksud saya? Nah inilah yang menjadi kita nggak perlu takut lagi sebenarnya soal pengangkatan, betul nggak? Betul nggak? Wah mukanya masih takut nih. Daripada diperintah selamanya saudara, ada kesempatan upgrade. Tapi kalau diangkat pun tidak dosa, tidak masalah. Tetapi para rasul tahu benar ini, sehingga mereka memilih, saya mau di tahta Tuhan. Apakah ada ayatnya? Coba buka di Matius 20 ayat 21 sampai 23, kalau nggak salah ya buka. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya, sampai situ dulu. Ini mamahnya siapa? Ayat 20 bisa tampil nggak bro? Mamahnya Yakobus ini, mamahnya ya anak-anak Zebedius. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Mama itu sangat cinta anak, betul? Sampai dia datengin Yesus. Yesus, kalau kamu jadi raja, anak saya ya sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini namanya apa? Nepotisme. Apa? Apa? Apa namanya kalau bahasa ini? Hah? Nepotisme ya, benar? Iya. Dia yakin Tuhan Yesus pasti jadi raja nanti di sorga. Di dunia baru, langit baru.
Rajaan 1000 tahun. Apalah yang Yesus sebut, pokoknya dia raja. Saya mau anak saya kiri, yang satu kanan. Loh, yang lain gimana? Wah. Apa jawaban Yesus? Lihat. Next, ayat 21. Ya, itu sudah dibaca ya. Yang sekarang 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kalau mau memerintah boleh, tapi ada kopi dulu dong. Ini kopi, itu cawan. Cawan apa? Cawan penderitaan. Artinya saudara mau memerintah, amin, ada yang harus dibayar. Apa itu? Cawan penderitaan. Ditanya, kamu mau minum ini? Oh, kamu dapat? Dapat. Dia sombong juga ya, belum tahu bakal seperti apa hidupnya nanti, seperti apa dibunuh. Mereka percaya diri. Kami dah dapat. Tuhan Yesus bilang, boleh, silakan. Mau memerintah silakan. Tapi ada yang harus diminum. Next. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mereka bisa. Cawanku memang akan kamu minum. Pasti kamu memerintah kalau minum ini. Tapi soal sebelah kiri, sebelah kanan, Bapak lah yang tahu, Bapak yang kasih. Dan itulah mereka salah dua di antara 24 tua-tua di sorga. Mau duduk di sana? Mau? Berapa banyak luka yang kita miliki ikut Yesus? Berapa banyak penderitaan? Itu cawan. Ayat berikutnya, 24. Udah keburu ditutup enggak? Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Iya. Jadi ambisi dan motivasi untuk memerintah itu enggak salah. Tuhan enggak marahin, enggak boleh, kurang ajar. Enggak begitu. Tapi tanya, kamu mau gitu minum ini? Mau? Oke. Kamu bisa duduk sana, tapi soal kiri kanan itu nanti babe. Ya, babe. Cuma yang jelas artinya harus ada cawannya. Makanya 3,5 tahun penderitaan itu kalau ditawarkan sama saudara, dan saudara mau terima, bisa nggak duduk memerintah? Bisa nggak? Bisa, karena sudah jelas ayatnya. Mereka yang tidak menyembah antikris, tidak memakai tanda, dan mereka merelakan untuk dipenggal, merekalah yang memerintah. Itu salah satu indikatornya. Jadi soal diangkat, puji Tuhan kalau kita diangkat, tapi kalau ditinggal itu sebuah kesempatan. Kita kabur keliling kemana-mana, ketangkap juga. Ya udah. Jadi bayanginnya jangan rasa sakitnya, bayanginnya setelah itu kamu akan memerintah. Berapa lama? Ayat tadi balik lagi yang tadi. Nah, mereka akan memerintah di bumi baru, langit baru selama-lamanya. Yang diperintah juga selama-lamanya. Malam ini doa ya, Tuhan, saya mau Tuhan duduk memerintah bersama. Dikasih kopi dulu dong. Ya kalau kopi, ini cawan penderitaan. Oke. Ya, terus. Dan dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan Iya. benar. Dan Terus. Tuhan Allah para nabi yang kudus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada para hambanya apa yang seharusnya terjadi dengan secepat. Artinya semua yang ditulis di dalam kitab Wahyu bukan hayalan, bukan impian, bukan karena mabok anggur sehingga dia berhayal.
Ada banyak orang bilang itu mabok, kenapa? Karena terlalu sulit dimengerti. Tapi Tuhan bilang, enggak, perkataan ini dapat dipercaya. Lihatlah, aku segera datang. Berbahagialah dia yang memelihara perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Iya. Lihatlah, aku segera, bentar lagi. Berbahagialah dia yang ngapain? Yang memelihara. Yang menyimpan, yang melakukan perkataan-perkataan nubuat dari kitab, khususnya kitab Wahyu. Selamat datang. Oke, itulah akhir dari kisah dan segala nubuatan yang terdapat di dalam kitab Wahyu.